Halo Sobat Baker, kita kembali ke dua metode yang disebut tadi kemarin sempat kita bikin yang namanya pengadukan mereng harus sempurna ya. Itu yang mempengaruhi semua hal yang di dalam dunia perbakingan. Kayak gitu ya. Kita akan membahas yang namanya metode all in atau metode terpisah pada kue kalau kayak gini ya. Kue atau bolu, marmer cake, butter cake, apapun itu ya, basic cake dari kue tar, apapun itu. Kalau ada yang bertanya, loh kak aku pakai metode all in juga lembut kok. Iya lembut, tapi ST-nya sangat-sangat amat banyak. Maksudnya dalam takaran minimal, minimal kan nggak ada takarannya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mau menghasilkan kue yang lembut tanpa SP bisa, yaitu pakai metode terpisah. Meskipun nanti kalau mau metode terpisah, aku mau tetap mau pakai SP, boleh nggak? Boleh, tapi pakai takarannya kan minimalis karena merengnya kalian sudah mendukung, yaitu melembutkan dan membuat halus semua tekstur serat apapun itu ya. Jadi sekarang kita akan bahas keuntungan daripada metode all in itu apa dulu. Jadi metode all in itu apa? Metode all in itu adalah metode yang dimana mencampurkan semua bahan ya, termasuk biasanya kuning telur dan putih telur diaduk dengan kecepatan tinggi lalu menghasilkan yang namanya busa. Nah, itu biasanya metode all in ini pakai yang namanya SP atau apapun itu. Biasa ada yang pakai ovalet apapun itu ya. Tapi kalau dibilang, lo gimana hasilnya lebih baik metode all in atau metode terpisah? Jelas otomatis lebih baik yang namanya metode terpisah. Kenapa? Karena dari segi kegagalan itu jauh lebih tinggi yang metode all in kayak gitu ya. Kalau untuk yang belum terbiasa kayak gitu ya. Tapi kalau aku metode terpisah, kenapa aku juga gagal? Karena merengnya nggak sempurna. Kalian bisa cek di video sebelum ini kayak gitu ya. Jadi metode all in memang menguntungkan itu dalam artian simple membuatnya gitu ya. Tapi faktanya nanti hasil adonannya kalian bisa membuktikan bahwa metode terpisah sama metode all in itu jauh lebih halus dan lembut, bahkan lebih premium ya bisa dikatakan begitu ya, yang metode terpisah daripada metode all in kayak gitu ya. Karena metode all in tetap bisa dipergunakan, tapi pasti kalian akan menggunakan banyak yang namanya bahan tambahan pangan yang namanya SP, ovalet kayak gitu-gitu ya. Tapi bisa kayak gitu ya. Tapi yang kita di sini dibahas itu adalah apa kelebihan daripada metode terpisah, yaitu lebih ribet sepertinya, tapi hasil kualitasnya itu jauh lebih maksimal. Juga dalam hasil adonan dia akan jauh lebih besar karena kita kembangkan dulu merengnya kayak gitu ya. Jadi misal kalau kalian kurang lebih ya kita bahas saja kalau satu resep metode all in mungkin kalau dikocok dengan maksimal mungkin iya bisa, tapi untuk yang metode terpisah sendiri itu akan benar-benar punya yang namanya kelebihan yaitu teksturnya kalian bisa cek ya. Tekstur daripada metode all in atau terpisah itu beda. Lembut sekali yang metode terpisah. Yang merengnya kita kembangkan sendiri kayak gitu ya. Jadi kembali juga ke patokan di mana kalian kalau misal resepku sudah terbiasa yang pakai ini all in Kak. Kalian kalau mau level up bisa dicoba kembangkan sendiri putih telurnya baru aduk dengan yang bahan lainnya. Itu pasti akan terasa sangat amat beda kayak gitu ya. Jadi metode terpisah itu sangat disarankan kalau di kursus Baking Private sendiri kecuali dream cake, kecuali kelas dream cake kita memang pakai metode all in karena kita buat simple ya. Tapi semua kelas yang lainnya kita pakai metode yang namanya metode terpisah. Karena tujuannya untuk mendapatkan kualitas produk yang maksimal, yang benar-benar lembut, yang kayak gitu ya. Karena kan kebanyakan kalau kita bahas di luaran kita harus menciptakan produk yang dimana bukan cuma enak tapi punya daya jual, daya kualitas kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau kalau ada yang ngomong, loh kalau metode terpisah kok lama ya? Iya, karena setiap ada yang produk. Sobat Baker, kita ada kelas terbaru sudah diupdate ya. Ini namanya spiku modern. Jadi kalian akan belajar gimana caranya membuat spiku yang moist kayak gini ya. Sekarang kita coba buka. Nih selembut ini ya. Seenak itu. Jadi dia, iya. Yang namanya ketika produk itu berkualitas ada proses di baliknya. Jadi tergantung kita ya. Kita kembali lagi juga mau pakai metode all in atau metode terpisah terserah. Cuma dari segi harga itu juga menentukan. Jadi kalau kalian memang jualnya di harga pangsa menengah ke bawah, mungkin bisa menggunakan metode all in karena itu memang nggak ribet ya. Tapi kalau kita mematok di harga pangsa premium, kita harus memakai metode terpisah karena itu terbukti ya. Karena lidah daripada pangsa pasar kita sendiri itu akan tahu ya itu kasar atau kayak gimana. Pemakaian SP yang terlalu banyak juga bisa mereka juga tahu ya. Jadi hari-hari ini kalau mau menggunakan kalau mau membuat kue yang benar-benar lembut, kalian bisa mencoba yang namanya metode terpisah. Nanti di bawah caption banyak kita cantumkan juga apa itu metode terpisah, metode all in, dan juga bagaimana juga nanti tips-tips dan triknya supaya hasil kita itu maksimal kayak gitu ya. Jadi jangan lupa komen di bawah kalian itu tim metode all in atau metode terpisah. Lalu jelaskan menurut kalian itu gimana sih metode terpisah atau metode all in itu. Oke, see you.